Selamat datang di Yayasan Dinia Pekanbaru, tempat lahirnya generasi unggul berkarakter Islami. Terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 100, Kampung Melayu, Pekanbaru. Kita siap mencetak generasi Islam berkarakter Islami, teknologi unggul. Mulai dari TK, SD Islam Terpadu, MTS khusus putri, MA khusus putri, dan Institut Tinggi Agama Islam. Yayasan Dinia Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, ismi Nabila Hanum Mustafa, ana min MA Diniyah Putri Pekanbaru. Ana uridu kisah Nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Beliau mengajak masyarakat Quraisy untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, perjuangan Nabi tidaklah mudah. Kaum Quraisy menentang dakwah beliau dengan keras. Rasulullah dan para pengikutnya mengalami tekanan, penyiksaan, hingga pemboikotan sosial dan ekonomi. Meski begitu, Nabi Muhammad tetap sabar dan terus berdakwah dengan penuh kasih sayang. Ketika situasi di Mekah semakin sulit, Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Perjalanan hijrah ini penuh tantangan, karena kaum Quraisy berusaha mencegah beliau. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Muhammad berhasil tiba di Madinah dengan selamat bersama sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat Islam yang kuat, mempersatukan kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah dan Ansor penduduk Madinah. Beliau juga membuat piagam Madinah sebagai dasar hidup berdampingan antar umat beragama. Perjuangan dakwah Rasulullah terus berlanjut dengan menghadapi berbagai peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Khandaq. Semua itu dijalani demi mempertahankan ajaran Islam dan membela umat Islam. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perjuangan, Rasulullah berhasil membebaskan Mekah tanpa pertumpahan darah. Beliau memaafkan musuh-musuhnya dan menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, mengembalikan Mekah sebagai pusat tauhid. Kisah perjuangan dakwah dan hijrah Rasulullah mengajarkan kita tentang keteguhan iman, keberanian, kesabaran, dan pentingnya memaafkan demi perdamaian. Nantikan kisah Nabi Muhammad SAW. Thayyib, undur makola wala tandur man kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifatul Zahra. Saya kuliah di IAI Dinia Pekanbaru. Saya akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW pada saat
tuanya, Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah yang mulia, telah menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan, dakwah, dan pengorbanan demi menegakkan agama Islam. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Setelah menyampaikan wahyu Allah dan berhasil mengubah wajah dunia dengan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW tiba pada masa tua di mana perjuangan dakwanya semakin penuh tantangan. Setelah lebih dari 2 dekade menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW akhirnya memasuki masa tuanya dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Beliau sudah menginjak usia sekitar 63 tahun, sebuah usia yang pada masa itu sudah cukup tua. Meskipun tubuh beliau mulai menua, semangat dan tekad beliau untuk memimpin umat Islam tidak pernah pudar. Nabi Muhammad SAW terus memberikan teladan bagi umatnya dengan menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak maupun pengabdian kepada Allah. Pada masa tuanya, Nabi Muhammad SAW semakin banyak menghabiskan waktu untuk memperhatikan umat Islam, memberikan petunjuk dan nasihat, serta memberikan hubungan antar umat. Walaupun tubuh beliau mulai lemah, hati beliau tetap penuh semangat untuk menyebarkan dakwah dan memperbaiki keadaan umat. Beliau sering mengingatkan umatnya untuk selalu menjaga ikatan persaudaraan, saling menyayangi, dan bertakwa kepada Allah. Namun, meskipun penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, masa tua Nabi Muhammad SAW bukan tanpa ujian. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Penyakit yang beliau derita mulai melemahkan tubuhnya. Meskipun begitu, beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dan nabi dengan penuh keteguhan hati. Bahkan, ketika beliau sakit parah, beliau masih memberikan khutbah kepada umat, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan melaksanakan perintah Allah. Pada suatu hari, saat penyakit beliau semakin parah, Nabi Muhammad SAW merasa semakin lemah dan tubuhnya semakin tidak mampu untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya dalam kondisi yang tidak sehat itu. Beliau memerintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah, tetapi beliau tidak bisa lagi memimpin salat tersebut. Sebagai penggantinya, beliau menunjuk sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, untuk memimpin salat. Meskipun dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad SAW tetap mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan wahyu Allah, untuk tetap menegakkan kebenaran, dan untuk selalu mengikuti petunjuk yang telah beliau sampaikan selama hidupnya. Beliau juga memperingatkan umat tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hak-hak sesama, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya, setelah beberapa hari menderita sakit, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya di rumah istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Sebelum wafat, beliau sempat mengucapkan kata-kata yang penuh makna, yaitu ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sebuah ungkapan cinta yang mendalam kepada umat yang beliau cintai. Ketika beliau wafat, umat Islam sangat merasakan kehilangan yang mendalam. Namun, mereka tahu bahwa perjuangan beliau akan terus hidup melalui ajaran-ajaran Islam yang telah beliau wariskan. Kisah Nabi Muhammad SAW pada masa tuanya adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam. Meskipun tubuh beliau semakin lemah, semangat dan cintanya terhadap umat tidak pernah padam. Beliau terus menunjukkan kepada umatnya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang, serta bagaimana menjalani hidup dengan sabar dan takwa kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah ujian dan kesulitan, kehidupan Nabi Muhammad SAW di masa tuanya mengajarkan kita untuk tetap bersemangat dalam beramal, meskipun usia kita semakin bertambah.
Beliau mengingatkan kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah dan terus memperbaiki serta untuk selalu mengutamakan kepentingan umat dan masyarakat tanpa pamrih. Sekian kisah Nabi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.